Halo Sob, ketemu lagi dengan channel Sobat Football yang akan menyajikan berita seputar sepak bola dunia. Oke, langsung saja kita ke berita utamanya ya Sob. Penyerang asal Brazil Gabriel Jesus dilaporkan sudah menjalani tes medis jelang kepindahannya dari Manchester City ke Arsenal. Arsenal pun dilaporkan sudah mencapai kesepakatan dengan pihak Manchester City. The Gunners disebut akan memboyong Gabriel Jesus dengan bandrol 45 juta pounds. Gabriel Jesus kemudian dilaporkan akan menjalani tes medis pada hari Selasa 28 Juni 2022. Dan sekarang ia sudah menjalani tes medis tersebut. Hal tersebut dilaporkan oleh Fabrizio Romano. Jadi kini ia akan segera diresmikan sebagai penyerang baru Arsenal. Raksasa Premier League Liverpool dikabarkan mulai bergerak untuk mendatangkan winger Bayern Munchen Serge Gnabry. Liverpool sepertinya tidak akan berhenti belanja pemain baru. Mereka kini dikabarkan berniat mendatangkan satu pemain di pos sayap. Pemain yang diincar adalah winger Bayern Munchen Serge Gnabry. Ia sebenarnya sudah sempat dikaitkan dengan Liverpool sebelumnya, namun kabar itu sempat tenggelam beberapa waktu lalu. Kabar ini diklaim oleh Sport. Liverpool disebut bakal masuk ke gigi kedua untuk memboyong Gnabry. Liverpool dikabarkan sudah menggelar negosiasi dengan agen sang pemain. Di sisi lain, Bayern disebut siap melepas Gnabry sekarang ketimbang kehilangan jasanya secara gratis tahun depan. Takumi Minamino resmi diumumkan sebagai pemain anyar AS Monaco. Bintang Jepang itu diikat kontrak selama 4 musim di Stade Louis II. Kabar itu disampaikan Monaco di laman resminya pada Selasa 28 Juni 2022. Gelandang serang internasional Jepang berusia 27 tahun itu menandatangani kontrak selama 4 musim hingga Juni 2026. Pengumuman ini sekaligus mengakhiri karir Minamino di Liverpool. Seperti diketahui, dia diboyong The Reds dari Salzburg pada musim dingin 2020, tapi gagal bersaing di skuad utama. Selama berkostum merah, Minamino hanya membuat 55 penampilan dengan sumbangan 14 gol. Dia cuma sekali menjadi starter dalam 11 penampilan di Premier League 2021-2022. Chelsea dilaporkan tidak keberatan untuk melepas Hakim Ziyech ke AC Milan pada bursa transfer kali ini. Rossoneri diperbolehkan menggait playmaker asal Maroko tersebut dengan kontrak peminjaman selama semusim terlebih dulu, namun wajib melayangkan tawaran transfer permanen setelahnya. The Blues tidak ingin mengambil resiko Ziyech yang saat ini sudah merasa tidak bahagia di Stamford Bridge pulang dari San Siro dalam keadaan yang lebih buruk lagi. Corriere dello Sport menyebutkan, jika nantinya AC Milan bisa mendatangkan Ziyech dengan membayar 5 juta euro pada Chelsea untuk biaya pinjaman dan tambahan 20 juta euro lagi setelahnya untuk mempermanenkan sang pemain. Ex-striker timnas Inggris, Darren Bent, menilai kepindahan Frenkie de Jong dari Barcelona ke Manchester United adalah sebuah kemunduran. Gelandang Barcelona Frenkie de Jong dilaporkan tinggal selangkah lagi bakal merapat ke klub raksasa Liga Inggris Manchester United. Dilansir dari Daily Mail, Manchester United mengamankan kepindahan pemain timnas Belanda tersebut dengan nilai mencapai 70 juta pounds atau sekitar 1,2 triliun rupiah. Namun, kendati transfer ini akan rampung, ex-striker timnas Inggris Darren Bent menilai bahwa kepindahan de Jong adalah sebuah kemunduran. Untuk Frenkie de Jong, dia tersingkir dari Liga Champions ke Liga Eropa. Itu tampak seperti langkah mundur, kata Darren, seperti dilansir dari Daily Star. Diam-diam menghanyutkan, Manchester United resmi menggait wingback lincah milik Feyenoord. Sosok yang dimaksud adalah Tyrell Malacia. Laporan terbaru dari Athletic membocorkan jika Setan Merah dan Feyenoord sudah mencapai kata sepakat terkait kepindahan Malacia ke Old Trafford. MU dan Feyenoord dikabarkan setuju terkait transfer Malacia di angka 17 juta euro. Tyrell Malacia sendiri memang jadi komoditas panas sejumlah klub papan atas. Situasi tersebut tak lepas dari portfolionya yang cukup mentereng. Jika dikalkulasi, Malacia sudah mengoleksi 136 caps dengan catatan 4 gol plus 10 assist bersama Feyenoord. Penampilan impresif Malacia akhirnya tak luput dari perhatian klub mapan. Salah satu klub yang ngebet mendatangkannya adalah Olympique Lyon dan Manchester United. Manchester City dilaporkan akan terus memprioritaskan gelar juara Premier League. Sebagaimana diketahui, City sudah memberi sinyal dominasinya di Premier League.
Dalam liga musim terakhir, The Citizen berhasil menjuarainya sebanyak 4 kali. Namun meski didaya di Premier League, City belum mampu menaklukkan Eropa. Pencapaian terbaik mereka di Liga Champions sejauh ini adalah jadi runner-up pada 2020-2021. Dilansir dari Mirror, CEO Manchester City Ferran Soriano menegaskan bahwa klubnya ingin meneruskan dominasi di Premier League. Ia mengungkapkan jika Liga Champions bukan prioritas utama City. Liga Champions adalah trofi tambahan yang kami inginkan, tapi kami tahu kalau itu mungkin tergantung sedikit keberuntungan, jadi kami tidak terobsesi. Menjelang musim yang baru, Newcastle resmi merilis jersey ketiganya. Dari jersey ini, situasi kepemilikan The Magpies pun kembali dibahas. Bukan apa-apa, penampakan seragam tersebut dianggap amat mirip dengan jersey timnas Arab Saudi. Anggapan itu sendiri tak lepas dari fakta bahwa sejak Oktober 2021, The Toon Army memang sudah dimiliki oleh konsorsium Public Investment Fund dari Arab Saudi. Pada jersey ketiga Newcastle, nuansa putih mendominasi sebagai warna dasar. Sejumlah nuansa hijau kemudian ikut hadir, antara lain di bagian kerah dan lingkar lengan, juga laga logo klub, sponsor, dan apparel. Niat Watford menggelar laga pramusim kontra timnas Qatar batal terlaksana. Kecaman supporter The Omets menjadi penyebab pembatalan tersebut. Menyambut persaingan di musim 2022-2023, Watford berencana menggelar laga pramusim. Salah satunya adalah melawan timnas Qatar. Namun, seperti dilansir di Athletic, rencana itu mendapat respon miring dari penggemar. Supporter Watford mengecam laga melawan timnas Qatar, sebab negara itu dianggap mengabaikan isu sosial, di antaranya melarang homoseksual, melanggar hak asasi manusia, khususnya hak-hak perempuan. Alhasil, pihak klub mendengarkan suara supporter dan berinisiatif untuk membatalkan laga pramusimnya untuk menghadapi timnas Qatar. Iker Casillas senang dengan aktivitas belanja Real Madrid sejauh ini. Casillas memuji langkah Madrid mendatangkan Aurelien Tchouameni dan Antonio Rudiger. Seperti diketahui, Tchouameni direkrut dari AS Monaco senilai 80 juta euro. Gelandang berusia 22 tahun itu digadang-gadang sebagai pemain masa depan Madrid. Sementara itu Rudiger didapat secara cuma-cuma setelah kontraknya di Chelsea tak diperpanjang. Dilansir dari Marca, Iker Casillas memuji rekrutan baru Real Madrid. Mantan kiper Madrid itu menyebut Tchouameni dan Rudiger sebagai rekrutan yang sangat bagus. Saya kira mereka rekrutan yang sangat bagus. Antonio Rudiger kelihatannya sangat penting bagi saya dalam hal mempertahankan lini belakang yang solid, jadi tim bisa makin kuat. Frenkie de Jong dikabarkan sudah memberikan bocoran masa depannya kepada Ronald Koeman. De Jong mengatakan dirinya tidak mau pindah ke Manchester United. Drama transfer Frenkie de Jong ke Manchester United baru-baru ini memang menghiasi pemberitaan di berbagai media. MU kini dikabarkan akan segera mendapatkan De Jong seiring dengan kesepakatannya dengan Barcelona. Namun, belum diketahui apakah De Jong mau pindah atau tidak. Dilansir dari Metro, ex-pelatih Barcelona Ronald Koeman memberikan bocoran soal masa depan De Jong. Koeman mengatakan De Jong sebenarnya tidak ingin bergabung dengan Manchester United. Gelandang berusia 25 tahun itu lebih memilih untuk bertahan di Barcelona pada musim depan. Koeman juga mengaku hal itu disampaikan sendiri oleh De Jong kepada dirinya. Raksasa Serie A Inter Milan dikabarkan ingin segera memutus kontrak pemainnya yakni Arturo Vidal. Dikabarkan Arturo Vidal tidak ada lagi dalam rencana Inter untuk mengarungi musim depan. Gelandang Chile dikabarkan sedang menegosiasikan dalam proses pemutusan kontraknya. Dilansir dari Tuttosport, Nerazzurri bersedia mengeluarkan 4 juta euro untuk mengakhiri kontrak sang pemain. Di sisi lain, Bona Juniors adalah salah satu tim yang paling dekat untuk mengontrak King Arturo setelah ia dibebaskan dari kontraknya dengan Inter. Romelu Lukaku siap pulang ke Inter Milan. Striker Belgia itu dikabarkan akan terbang ke Italia malam ini. Hal itu dikonfirmasi CEO Inter BP Marotta. Seperti dilansir dari Fabrizio Romano, Inter menyepakati peminjaman Lukaku dari Chelsea pada musim panas ini, meski gajinya dipangkas besar-besaran. Tahun lalu Lukaku adalah pemain Inter yang dijual ke Chelsea.
The Blues membelinya dengan total nilai transfer mencapai 115 juta euro. Namun hasilnya tak memuaskan. Kini akhirnya Lukaku kembali dilepas Chelsea dengan status pinjaman. Sang pemain kembali ke Inter yang sempat ia bantu meraih gelar Scudetto pada tahun 2020-2021. AC Milan ingin menambah kekuatan jelang menyambut musim 2022-2023. Rossoneri dikabarkan mengincar 3 pemain Paris Saint-Germain. Menyambut musim 2022-2023 sebagai juara bertahan, Milan siap menambah kekuatan. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, Il Diavolo Rosso tengah membidik pemain baru. Kabarnya 3 pemain Paris Saint-Germain masuk radar AC Milan. Mereka adalah Julian Draxler, Abdou Diallo, dan Theo Kehrer. Ketiganya merupakan pemain yang gagal merebut tempat utama di skuad PSG musim lalu. Milan coba memboyongnya sebab dirasa bisa menambah kekuatan yang dibutuhkan. Gonzalo Higuain menyampaikan kalau Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo merupakan pemain yang sama-sama serakah saat berada di atas lapangan. Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo jelas masih menjadi mega bintang dunia sepak bola saat ini. Dari sekian banyak pemain, Gonzalo Higuain mungkin bisa dibilang sebagai salah satu pemain yang beruntung. Pasalnya, Gonzalo pernah bermain bersama dengan Messi dan Ronaldo dalam satu tim. Mengenai hal itu, ia pun mengungkap kesamaan antara Messi dan Ronaldo sebagai seorang pemain di lapangan. Dilansir dari Sportskeda, menurut ex penyerang timnas Argentina itu, Messi dan Ronaldo merupakan sosok yang serakah soal gol ketika berada di dalam lapangan.